Pengen sekali punya cita-cita bahwa pengen menciptakan 1.000 pengusaha baru lah di NTB khususnya. Terus yang kedua saya pengen punya marketplace. Halo sahabat UKM, selamat datang di podcast perdana NTB Mall. Nah, kenapa disebut perdana? Karena ini adalah podcast episode pertama dari NTB Mall yang rencananya akan terus kami lakukan setiap 1 kali dalam seminggu. Dan kedepannya kami akan terus mengundang teman-teman atau orang-orang yang sekiranya memiliki pengaruh atau influence besar terhadap lingkungan atau khususnya juga di daerah Nusa Tenggara Barat. Di podcast perdana ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, orang yang sangat mempunyai pengaruh besar terhadap NTB Mall, penggagas dari NTB Mall sendiri, yakni CEO NTB Mall, Pak Riki Hartono Putra. Selamat siang Pak Riki. Ya, selamat siang, semangat pagi. Semangat pagi, betul. Semangat pagi, jadi harus tetap semangat. Ya, betul sekali. Supaya nularin spirit untuk para pengusaha pejuang rupiah. Betul sekali. Bagaimana kabarnya Pak Riki? Alhamdulillah, luar biasa. Harus dahsyat luar biasa supaya sekali. Energi kita positif biar membawa energi semangat untuk para semua yang nonton. Iya, betul sekali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, biar kita yang ada di NTB Mall juga bisa tetap membantu UMKM untuk memajukan produk-produk mereka tentunya ya Pak Riki. Betul sekali. Nah Pak Riki, karena kan ini podcast perdana dari NTB Mall, jadi kita hari ini akan membahas bagaimana perjuangan Pak Riki membangun NTB Mall ini sendiri. Mungkin teman-teman di rumah nih, sahabat UMKM di rumah pengen tahu titik awal bagaimana Pak Riki memulai, menginisiasi NTB Mall ini. Iya, oke, saya sedikit cerita awal mula NTB Mall untuk semua yang nonton supaya bisa tahu gimana sih proses awal kok bisa NTB Mall bisa hadir, bisa launch sampai sekarang udah kurang lebih di online hampir 2000 KM yang masuk, terus yang di offline-nya udah hampir 150 KM yang sekarang udah batch kedua. Betul sekali. Terus habis itu dulu pertama awal mulanya kita NTB Mall adalah saya dulu pingin sekali punya cita-cita bahwa pingin menciptakan 1.000 pengusaha baru lah di NTB khususnya. Terus yang kedua saya pingin punya marketplace yang bisa orang lain bisa berjualan di sana. Nah 2018 lalu saya buat namanya rikimall.com dan rikiagen.com. Nah itu reseller, kebetulan saya usahanya salah satu usaha utama saya yaitu counter HP, yaitu Riki Smartphone. Nah pas itu saya jalanin, tapi memang kita buat marketplace itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita butuh operasional budget yang besar, lumayan besar untuk bakar uang untuk promosi dan sebagainya. Akhirnya di 2020 ini saya kebetulan tergabung di ICSB, International Council of Small Business, di sana sebagai Director of Netizen di ICSB. Kebetulan ketuanya, koordinator wilayahnya Ibu Gubernur kita, yaitu Ibu Hajah Niken Zulkifli Mansyah. Nah akhirnya pas itu saya ada inisiasi konsep yaitu NTB Mall dan jadi pengusaha NTB. Konsepnya seperti apa? Sama seperti Riki Mall dan Riki Agen sebelumnya, yaitu konsep marketplace yang didukung oleh reseller atau dropship, yaitu jadi pengusaha.com. Akhirnya saya presentasiin ke depannya Pak. Pas itu pas asisten 2 sama Pak Kadis Perdagangan, kebetulan ditemenin salah satu teman ya di ICSB yaitu Bunda Sayu, dia juga di ICSB. Nah temennya itu jadi saya presentasi, akhirnya dia bilang pas itu bilangnya Pak Asisten bilang kita udah punya namanya di Dinas Perdagangan yaitu iShop, tapi memang iShop dari 2017 sampai 2020 bisa dibilang belum maksimal lah. Akhirnya saya bilang yaitu saya bawa konsep NTB Mall dan jadi pengusaha ini memang bukan niatnya awal untuk bisnis, tapi bagaimana caranya ide saya bisa direalisasikan di situ. Akhirnya apa? Akhirnya oke, jadi terjadilah oleh karena itu bisa terjadi kerjasama antara Dinas Perdagangan dan ICSB. Nah ICSB-nya kebetulan saya untuk dari founder, penggagas, sekalian saya juga yang ngurus. Nah dari Dinas Perdagangan untuk supaya peran pemerintah ada terlibat di dalam NTB Mall. Akhirnya
Karena sebelumnya di Dinas Perdagangan ISOP, jadi ISOP berubah nama jadi ntbmall.com. Dulunya memang kita singkat sekali, memang pas itu ISOP lagi rebranding tanggal 17 Agustus harus launching. Akhirnya kita rubah namanya ntbmall.com, tapi memang belum jalan. Akhirnya kita renovasi dalam arti renovasi yang offline-nya dan online-nya. Nah, launchingnya itu pas 17 Desember 2020 lalu. Jadi emang baru jalan kurang lebih 3 bulan udah jalan NTB Mall. Alhamdulillah antusias UMKM luar biasa. Tapi memang yang saya haruin untuk warga siapapun yang nonton ini, jadi memang kita butuh support yang besar, mungkin dari segala pihak. Kenapa saya bilang dari segala pihak? Jadi memang saatnya tahun ini kita kalau mau maju saat pandemi ini kita harus kolaborasi, bukan kompetisi. Memang banyak orang yang mau untuk di depan, maksudnya naik panggung lah bisa dibilang gitu. Tapi gimana caranya kita ya sama-sama kita naik panggung, sama-sama kita sukses. Dan NTB Mall layaknya marketplace lain butuh proses untuk berkembang. Tapi untuk percepatan itu kita juga belajar banyak dari marketplace yang udah besar seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Dia memulai udah kurang lebih hampir 10 tahun lebih malah. Kita baru 3 bulan. Saya harapin ke depan kita bisa lebih cepat untuk mengejar visi misi kita, yaitu visi kita adalah menjadi marketplace atau wadah UMKM nomor 1 untuk produk lokal di Indonesia. Jadi emang harapannya NTB Mall ini butuh support dari segala pihak. Saya sebagai CEO juga butuh support, dan teman-teman karyawan pun tim NTB Mall khususnya sangat butuh bantuan untuk supaya NTB Mall bisa jalan. Karena tanpa support dari pemerintah, dari teman-teman BUMN, BUMD, dan masyarakat NTB khususnya, ini tidak akan bisa jalan kayak gitu. Jadi memang kita butuh, alhamdulillah juga kritik dan saran juga kita tetap selalu tampung, kita tetap perbaiki biar lebih cepat. Namanya hal baru pasti ada kesalahan-kesalahan, tapi memang kita selalu cepat untuk merespon untuk supaya cepat bisa berubah lebih baik lagi. Untuk yang sanjungan alhamdulillah sudah banyak sekali juga, tapi memang sanjungan kita tampung untuk supaya testimoni, supaya ke depan NTB Mall bisa itu jadi kebanggaan NTB Mall. Tapi yang kita butuhin memang kritik dan saran untuk supaya NTB Mall bisa maju lebih cepat lagi. Itu. Oke, baik. Berarti motivasi awal atau niat awal Pak Riki untuk membangun NTB Mall ini memang pure, tidak karena untuk tidak untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk bagaimana NTB Mall ini bisa menjadi wadah nomor 1, marketplace nomor 1 yang ada di NTB, tapi bisa untuk go nasional. Betul. Seperti itu. Bahkan bisa sekarang kita juga NTB Mall udah bisa ekspor juga, kemarin sama Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat kita sampai ekspor ke Taiwan. Wah, hebat sekali. Itu produk-produk lokal yang dipesan. Iya, harus produk-produk lokal. Jadi memang produk lokal NTB ini kita gimana cara standarisasinya bisa lebih cepat. Adanya NTB Mall ini bisa jadi jembatan dan database UMKM yang ada di NTB. Jadi ketika besok ada akhir tahun ada MotoGP, kita udah bisa siapkan merchandise. Targetnya memang kita bisa ambil lisensi sekitar 20.000 souvenir itu supaya untuk MotoGP. Terus habis itu besok ada kapal pesiar juga. Kebetulan saya juga udah naik kapal pesiar 2-3 kali. Jadi memang kalau di kapal pesiar itu memang fasilitasnya udah lengkap di kapal pesiar. Tapi memang ketika orang ke Lombok atau misalnya ke Phuket atau ke Penang kayak gitu, jadi memang orang enggak 100% turun, bisa dibilang kurang dari 50%. Dan itu turunnya juga pasti sekitaran wilayah kapal, tidak terlalu jauh juga walaupun waktunya lama, kecuali ada destinasi yang mereka yang inginkan untuk pergi baru mereka turun. Kalau enggak kayaknya sulit, karena memang udah lengkap kayak game, kolam renang, kasino, permainan semua udah lengkap ada di kapal pesiar. Nah, mungkin PR kita juga NTB Mall juga kerjasama mungkin di Labuhan Mas. Itu rencana kita buat untuk stand. Jadi setiap ada kapal pesiar sana kita udah siapin UMKM dan stand untuk pameran di sana. Gitu.
Oke, baru 3 bulan saja tapi sahabat UMKM sudah dengar sendiri bahwa NTB Mall ini sudah memiliki ribuan pelapak yang sudah diceritakan Pak Riki tadi dan juga berbagai em, eh, dan juga berbagai sorry. Dan juga berbagai prestasi, salah satu contohnya berhasil untuk mengekspor produk-produk lokal yang ada di Nusa Tenggara Betul. Barat sampai ke negeri Taiwan tadi ya. Iya, dan kira-kira Pak Riki bisa ceritakan nggak ke teman-teman sahabat UMKM, selain itu apa saja sih keuntungan yang bisa didapatkan ketika bergabung di NTB Mall? Oh iya, jadi keuntungan yang bisa didapat di NTB Mall, memang kita di NTB Mall ini adalah butuh ada biaya operasional. Bisa kita bilang, bukannya kita bilang untung, karena kalau saya bilang untung, kalau 10% kita 10% kayaknya nggak bisa untung untuk nutupin biaya operasional aja masih belum cukup. Tapi gimana caranya UMKM merasakan dampaknya dulu nih, dan harga yang ada di NTB Mall itu harus sama seperti UMKM yang jual di rumahnya atau di tempatnya masing-masing. Misalnya dia ada juga masuk ke Alfamart, Indomaret, dia harus sama juga harganya di NTB Mall. Jadi orang belanja ke NTB Mall tuh tidak bilang, oh harganya kok mahal, kok harganya beda, kok kualitasnya beda. Jadi kita udah sortir. Nah, untuk masuk ke NTB Mall offline dulu mungkin ya. Untuk offline memang kita dikurasi dari Dinas Perdagangan. Setelah masuk kurasinya apa aja? Satu, pertama izin-izin ada SIUP, TDP, terus habis itu PIRT, halal dan sebagainya. Nah, untuk PIRT dan halal nanti kalau udah packagingnya bagus dan lain-lain bisa sambil proses, yang penting memang udah ada bukti untuk daftarnya. Terus habis itu nanti setelah dikurasi dari dinas baru kita masukin ke NTB Mall offline. Nah, di NTB Mall offline kita setiap bulan bergiliran karena memang jumlah yang bisa masuk NTB Mall offline karena tempatnya masih terbatas, jadi memang kita bergilir. Nah, cuman yang tetap itu adalah 10 best seller produk. Jadi yang 10 best seller tetap produk yang memang pemainnya sedikit, mungkin kayak kosmetik mungkin itu aja, jadi mungkin tetap nanti kalau misalnya produknya banyak, yang pemainnya banyak, kita bergilir seperti itu. Tapi memang 10 best seller tetap. Nah, untuk yang online, semua UMKM di NTB siapapun yang punya toko baik offline atau online, yang penting dia KTP NTB itu bisa untuk berjualan di ntbmall.com. Caranya gampang sekali, tinggal buka ntbmall.com, langsung daftar, langsung otomatis jadi pelapak di sana. Bisa masukin barang layaknya seperti marketplace lain. Jadi kalau ada kendala bisa langsung WhatsApp admin untuk bisa ditanyain hal-hal yang tidak bingung. Maksudnya bingung tidak bisa atau ada problem bisa langsung chat admin gitu. Nah, kan NTB Mall juga punya aplikasi yang bisa di-download di Play Store dan juga iOS. Betul. Kalau untuk aplikasinya sendiri Pak, apakah trafficnya sudah cepat, pesat atau bagaimana? Memang aplikasi kita terus pengembangan, insya Allah segera sebelum targetnya sih kita puasa ini udah bagus, tampilannya udah bagus, terus habis itu udah ada fitur PPOB, terus habis itu ada fitur pasar murah pangan. Jadi memang puasa ini orang tinggal dari HP mereka udah bisa semua ada semua bisa lah, bisa dibilang gitu. Itu semua ada semua bisa tagline-nya? Iya, semua ada semua bisa tuh tagline-nya NTB Mall. NTB Mall, malah tagline-nya diikuti sama brand besar malah. Oke. Kita ikutin luar biasa. Iya, luar biasa sekali NTB Mall ini. Berarti di aplikasi kita tidak hanya bisa bertransaksi untuk membeli produk-produk lokal yang ada di NTB, tapi kita juga bisa memenuhi kebutuhan operasional rumah seperti membayar listrik, betul. PPOB seperti yang tadi isi pulsa 5.000 pun bisa. Bayar besok PBB rumah pun bisa. Gitu. Iya, jadi warga Nusa Tenggara Barat sangat akan terbantu sekali oleh aplikasi yang dirancang, yang diinisiasi oleh Pak Riki dan tim NTB Mall. Ya, ini bukan saya sih, Bu Niken juga luar biasa yang membantu. Kalau tidak oleh karena beliau mungkin tidak bisa jadi NTB Mall. Foundernya NTB Mall ya sebetulnya kayak Pak Kadis, Bu Ketua Koordinator Wilayah SSB kita, Bu Gup kita yang luar biasa, Bu Ajah Niken, terus habis itu salah satu yang bisa pencetusnya lah NTB Mall. Memang peran kita ini masih panjang sih, perjalanan ini masih seumur bisa dibilang jagung. Iya, baru 3 bulan berjalan. Kita sambil minum. Ini ada dari kita NTB Mall luar biasa, dan ada
Dari Bank NTB Syariah. Syariah. Wah, luar biasa Luar sekali. biasa sekali. Oke. Semoga Enak sekali kopinya. Ini kopi alhamdulillah, khas Masya Allah. Lombok ya. Lombok, betul sekali. Nah, untuk teman-teman yang mau cari berbagai macam kopi, mulai dari Lombok, Sumbawa ada di NTB Mall. Offline store-nya ada, di aplikasi juga banyak. Betul, langsung ke tepatnya di Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan Langko nomor 61. Nah, besok kita setiap hari Sabtu ada NTB Fest. Oh, NTB Fest itu luar biasa. apa? Jadi kita ada games, terus habis itu besok ada fashion show, ada apa lagi? Ada jualan ikan murah. Ada ikan murah, terus habis itu ada jualan fashion, kuliner, kopi. Jadi berbagai macam, sampai ada juga kita besok ada buat stand juga dari kita kerjasama sama ACT untuk kemanusiaan, bisa zakat pun di sini seperti itu. Jadi memang banyak hal yang kita bisa perbuat di NTB Fest. Nantinya juga untuk brand-brand yang mau buka stand di sini bisa langsung kontak ke Instagram NTB Mall ya. NTB Mall, betul. Bisa, jadi setiap Sabtu malam itu ada live musik, terus habis itu Sabtu pagi ada pasar pangan murah, ada pasar ikan murah. Jadi emang kita buat ini sebagai lifestyle baru lah. Lifestyle untuk baru. mengenalkan NTB Mall ini ada gitu. Kadang memang kalau kita tidak mengenalkan brand awareness untuk mengetahui NTB Mall, kayaknya masyarakat luas sulit. Dan kita juga undang kaum milenial juga, baby boomers juga ada, sama yang Gen Z yang masih kuliah atau apa, supaya datang, supaya NTB Mall itu bisa dikatakan sukses bukan pas ASN yang belanja, tapi ketika milenial Gen Z bisa berbelanja di sini, itu baru bisa dikatakan sukses. Gitu. Masyarakat umum bisa semua berbelanja di NTB Mall. Jadi nggak cuman ASN aja, nggak cuman pejabat pegawai aja, betul sekali. Semua kalangan usia lah ya Pak Riki ya. Nah, untuk kira-kira kedepannya apa nih rencana besar dari NTB Mall untuk kedepannya? Bisa diceritakan nggak Pak Riki? Ya, seperti visi misi kita sih, NTB Mall menjadi wadah nomor 1 untuk produk lokal di Indonesia. Itu satu ya, kita selalu ngejar misi-misinya gimana cara UMKM go digital, UMKM semua bisa melek digital, bagaimana UMKM masyarakat NTB lah bisa jadi pengusaha melalui jadi pengusaha NTB. Jadi terciptalah reseller dropship, jadi banyak ada di NTB Mall. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih untuk Pak Riki sebagai CEO NTB Mall, kesan dan pesan dan kesannya selama 3 bulan NTB Mall ini berdiri dan pesannya untuk mungkin untuk masyarakat yang ada di NTB dan juga untuk UMKM-nya dari aspek UMKM masyarakat, pesannya bagaimana nih Pak? Ya, pesan saya, mari kita bela dan beli produk lokal di NTB Mall. Yang kedua, kalau ada kritik dan saran langsung sampaikan ke kami, tim NTB Mall, supaya kami bisa segera eksekusi untuk perbaiki. Karena tanpa teman-teman semua, teman masyarakat NTB kasih kritik dan saran, kita tidak bisa tahu kesalahan kita sendiri. Karena memang namanya usaha atau namanya kita program tidak ada yang sepenuhnya 100% pasti ada benar, tapi pasti ada kesalahan kecil. Tapi bagaimana cara kita mempercepat itu, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling kolaborasi. Bagaimana caranya UMKM di NTB bisa semakin depan, NTB Mall bisa lebih cepat berkembangnya dan bisa mewujudkan visi misi, yaitu menjadi wadah nomor 1 di Indonesia untuk produk lokal. Itu dan ingat, di NTB Mall tagline-nya semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Jadi mari kita seluruh anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat, ayo kita bersama-sama gaungkan NTB Mall sebagai marketplace nomor 1 untuk produk lokal di Indonesia. Ya, betul sekali. Baik, sahabat UMKM, itu saja podcast dari NTB Mall perdana ini. Semoga sahabat UMKM makin paham dan juga tahu apa itu NTB Mall dan bisa juga mempromosikan NTB Mall ke teman-teman sekitarnya. Betul. Atau ke pelaku usaha yang ada di sekitar rumah. Jangan lupa untuk terus membela dan membeli produk lokal, di-download aplikasi NTB Mall di Play Store dan iOS, dan juga jangan lupa berkunjung ke offline store NTB Mall di Jalan Langko nomor 61 Dasan Agung Baru, Mataram.